Hari Minggu Paskah yang ketujuh setelah kenaikan Tuhan di masa Covid, 24 Mei tahun 2020. Lockdown para rasul. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan pertama hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14. Para rasul kembali ke Yerusalem untuk lockdown. Karena sebelumnya di ayat 4, Tuhan Yesus sudah berpesan. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Maka para rasul pun mengisolasi diri, karantina mandiri, lockdown di rumah tumpangan di ruang atas. Mereka tidak boleh keluar rumah. Beberapa wanita ikut yang selalu mengikuti Yesus, juga ibu Yesus. Bedanya dengan corona ialah mereka tidak perlu memakai masker, tak harus juga jaga jarak satu sama lain. Tapi cemasnya lebih kurang sama, yaitu nyawa mereka akan terancam kalau aksi mereka ketahuan oleh orang-orang Yahudi. Lalu apa yang mereka lakukan? Membaca kitab suci? Tentu tidak. Belum ada kitab suci waktu itu. Yang ada hanya hukum Taurat, itu pun berada di bait suci Allah. Yang baca pun hanya oleh para rabi. Mungkin mereka menyanyikan pujian atau mazmur seperti dilakukan Yesus sebelum pergi ke Bukit Zaitun. Matius pasal 26 ayat 30. Ya, bisa jadi. Tetapi yang jelas mereka bertekun sehati dalam doa bersama. Mereka berharap-harap cemas apa wujud dari janji Bapa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah pendoa. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11a, Yesus berdoa mengungkapkan, mengutarakan isi hatinya kepada Bapanya. Yesus menerima kemuliaan dari Allah. Kemuliaan bukan pujian atau penghormatan, tetapi Yesus akan menanggung penderitaan. Yesus mengorbankan dirinya dengan menumpahkan darahnya. Jangan lupa bahwa konteks ibadat orang Yahudi adalah korban bakaran. Berarti harus ada darah, ada kematian. Sekarang Yesus yang memberi dirinya menjadi korban di kayu salib. Ada penumpahan darah, ada kematian. Kalau orang Yahudi masih terikat korban binatang untuk menghapus dosa, orang Kristen tidak perlu lagi membuat korban bakaran. Kalau orang Yahudi masih samar-samar dengan kebangkitan, orang Kristen pasti akan memperoleh kebangkitan sesudah kematian. Mengapa? Karena Yesus sudah menggenapi. Yesus sudah menyempurnakan korban Yahudi, yakni dengan dirinya, satu kali untuk selamanya, dan menebus kita dari kematian untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus sudah menghancurkan sengat maut. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan sudah diberi kuasa atas segala yang hidup. Karena kematiannya adalah cara Yesus untuk memberikan hidup yang kekal kepada manusia yang berdosa yang mau bertobat. Manusia yang mengenal Allah satu-satunya yang benar
juga akan memperoleh kehidupan kekal sesudah melampaui kematian. Yesus mendoakan mereka yang mengenalnya, mendoakan para muridnya. Ini sungguh mengharukan. Bukankah kita sangat butuh doa dari orang-orang lain? Tetapi jangan lupa, Yesus pun mendoakan kita. Kita sangat perlu didoakan, supaya kita tidak ragu lagi akan semua pekerjaan Yesus dan agar kita dimampukan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Yesus tersebut. Yesus mendoakan kita bukan karena kita yang memilih Dia, tetapi Dia yang memilih kita. Kata Yesus dalam doanya, "Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan dalam mereka." Kita akan menjadi milik Tuhan kalau kita mengenal Dia. Kita percaya akan satu-satunya Allah yang esa. Allah yang esa menjadi firman dalam diri Yesus dan dalam persekutuan dalam Roh Kudus yang selalu menjaga kita. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak akan berada lagi di dunia ini secara fisik. Sementara kita masih di dunia ini, kita masih berziarah. Tetapi Roh Kudus yang diutus Bapa akan menemani kita, menuntun hidup kita agar kita tetap memandang Allah, dan Allah akan memberkati perjalanan hidup kita. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, terasa bahwa lockdown atau apapun istilahnya belum memberikan hasil yang memuaskan. Korban positif tetap berjatuhan ratusan dan yang mati puluhan tiap hari. Semua tahu bahwa ekonomi adalah pemicu gagalnya atau kurang berhasilnya lockdown, PSBB atau karantina atau stay at home. Dan banyak yang teriak soal ketidakadilan bansos atau BLT dari pemerintah karena sudah hampir tidak makan. Itu katanya. Tetapi apa yang terjadi menjelang hari besar keagamaan ini? Justru pasar yang menjual kebutuhan sekunder sungguh luar biasa ramainya. Jualan pakaian, jualan makanan begitu sangat ramai. Berarti mereka selama ini bisa makan, maka mampu membeli kebutuhan sekunder. Susah sekali jaga jarak, tidak tahan kalau tidak berkerumun, kerumunan yang tidak menguntungkan baik batin maupun ekonomi. Katanya bosan, sumpek, kelamaan, dan seterusnya. Apakah kita tidak tahu bahwa virus ini sangat berbahaya? Obatnya belum ada, vaksinnya masih 2 tahun lagi, itu pun belum pasti apakah berhasil atau tidak. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, para rasul berhasil melockdown dirinya karena mereka haus akan janji Tuhan. Mereka juga sungguh sangat takut, tetapi karena mereka satu hati dalam doa, dalam pengharapan, dalam iman, mereka bisa melewatinya dengan baik. Sampai akhirnya di hari peristiwa Pentakosta, mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lockdownkan diri kita. Bukan dengan putus asa, bukan dengan meronta-ronta, tetapi dengan berdoa. Berdoa bersama-sama dengan keluarga kita. Belajar tinggal bersama dengan Tuhan. Belajar menyadari kemahakuasaan Tuhan. Ingat, doamu sangat menolong banyak orang. Menolong jiwa yang meninggal karena COVID ini, supaya mereka masuk surga.
menolong orang yang kemalangan karena duka kematian keluarganya, menolong orang-orang yang keluarganya atau temannya sedang sakit tetapi tidak bisa dilihat, tidak bisa dijenguk, menolong para dokter dan perawat, menolong pemerintah, menolong aparat keamanan. Hanya satu doa kita, semoga semua berjalan dengan baik, dan terutama sesudah 2 minggu dari sekarang, bisa berhasil atau malah korban akan berjatuhan dengan tiada terhitung. Lockdown dalam doa, meditasi, pengharapan, iman dan cinta kasih mudah-mudahan menghantar kita keluar dari kondisi yang buruk ini. Kita pasti menang. Yakinlah Tuhan akan menjaga kita kalau kita mengikuti kehendak Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah memberkati kita sekalian. Salam dan doa, Pastor dan Risman Sitanggang Ordo Karmel, Paroki Kisaran. Tuhan senantiasa hadir dalam hidup manusia.